وبركاته. الحمد لله الذي نور قلوب أوليائه بالمعرفة والإيمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك المنان. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأمته أولي العلم والعرفان. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن في الجنة بابا يقال له ريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم. صدق الله العلي العظيم، صدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati, saya muliakan guru-guru saya, para asatid. Yang saya hormati, saya muliakan pengurus DKM Masjid Al-Ikhlas. Yang saya hormati, saya muliakan ayahanda sekalian, jamaah salat subuh rahimakumullah. Tasyakur binikmat. Pertama-tama marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat Allah yang mana Allah telah memberikan nikmatnya pada kita semua, sehingga alhamdulillah dengan nikmat Allah lah pada kesempatan subuh kali ini kita bisa hadir dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, itu salat subuh berjamaah. Wajib kita syukuri karena banyak orang yang diazankan saja nggak bangun, kayak mayit diazankan tapi nggak bangun gitu. Ada manusia hidup tapi kayak orang mati, diazankan nggak bangun, padahal udah pakai pengeras nggak bangun juga. As-salatu khairum minan naum, nggak bangun juga. Makanya bersyukur sama Allah kita bisa hadir di masjid, bisa duduk bersama, bisa berjamaah salat subuh yang kualitasnya luar biasa. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan dalam diri kita agar senantiasa kita menjaga salat berjamaah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rahmat teriring salam semoga Allah curahkan, semoga Allah limpahkan selalu kepada Nabi kita, Rasul kita, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita bacakan suratul Fatihah khusus buat guru besar kita Abuya Uci Turtusi bin Abuya Dimyati yang wafat hari Selasa kemarin. Kita doakan beliau, mudah-mudahan almarhum oleh Allah diterima iman Islamnya, dilapangkan di alam kuburnya, dihapuskan segala salah dan dosanya, Allah jadikan kuburannya taman-taman surganya Allah, dan mudah-mudahan Allah haramkan dari api nerakanya dan Allah wajibkan masuk ke dalam surganya Allah. Mudah-mudahan beliau dikumpulkan dengan baginda Nabi Muhammad SAW di surganya Allah, dan kelak kita bisa berjumpa dengan baginda Nabi dan beliau di surganya Allah. Begitu juga buat orang tua kita yang sudah meninggal dunia, kakek nenek kita, ayah bunda kita, Begitu juga saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan diterima iman Islamnya, dilapangkan di alam kuburnya, dan Allah tempatkan di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa lil baitihil kiram. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Izin untuk subuh kali ini kita akan tinggalkan dulu kitab Muhtarul Hadis, tapi kita akan bahas bab puasa dalam kitab Minhajul Muslim khusus untuk Ahad ini. Kajian kitab Minhajul Muslim bab puasa ada di halaman 229, 230, 231, 232, 233, 234 dan 235. Ini kajian kita pada pagi hari ini. Ternyata doa baginda Nabi itu betul. Baginda Nabi dalam hadis berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan umur kami di bulan suci Ramadan. 3 bulan ini dahsyat, 3 bulan ini luar biasa. Nabi makhluk Allah yang suci, Nabi makhluk Allah yang mulia. Baginda Nabi makhluk Allah yang dijamin masuk surga saja minta pengen sampai umurnya ke bulan suci Ramadan. Karena ternyata begitu dahsyat, begitu luar biasa, kematian itu menjemput begitu cepat. Contoh Abuya Uciturtusi yang hadir hari Ahad yang lalu, Ahad kemarin. Begitu dahsyat beliau dakwah, menasehatin para ulama, para kiai, para asatid. Begitu dahsyat beliau memberikan nasihat dalam ceramahnya, begitu keras. Ya, peringatan buat para asatid, para ulama, para kiai. Saking hati-hatinya beliau. Itu ya. Saking hati-hatinya beliau memberikan nasihat kepada kita para asatid, para kiai, para ulama di ceramahnya hari Ahad yang lalu. Ternyata begitu sehat beliau, malam Senin begitu sehat, malam Selasa begitu sehat. Ternyata begitu paginya Allah ambil begitu cepat. Itulah kematian. Makanya baginda Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Semua orang mendengar kabar jam 5 wafatnya beliau menangis dan gak percaya, termasuk saya. Jam 5 dapat kabar itu saya nggak percaya. Ini hoax, saya bilang. Akhirnya saya hubungi orang-orang yang dekat dengan beliau, ternyata betul. Subhanallah, begitu dahsyat. Kematian begitu cepat di usia 57 tahun. Bagi seorang kiai sangat muda di usia begitu, rata-rata kiai usianya panjang. Itu ya, kiai-kiai itu sampai 70 tahun, 80 tahun. Kalau kiai-kiai yang biasa tinggal di perkampungan tuh umurnya panjang-panjang biasanya. Ternyata beliau begitu cepat, begitu luar biasa kematian beliau. Sengaja saya tidak hadir takziah di awal-awal karena pasti penuh jemaah. Jam 10 saya baru berangkat dari rumah, dari pesantren menuju ke kediaman beliau. Ternyata Masya Allah, motor saja udah nggak bisa masuk. Jalan kaki sekitar 2 kilo saya. Turun dari motor, saya jalan kaki 2 kilo. Masuk ke dalam, 10:30 nyampe, lewat sedikit. Lagi sambutan Bapak Gubernur, Bapak Wahidin Halim. Setelah beliau sambutan, baru kita sholat jenazah pertama. Itu dahsyat, begitu luar biasa. Saya tunggu sampai dimakamkan. Hampir berapa belas kali diulang sholat jenazah. Karena jamaah nggak kebagian, terus gantian. Oh subhanallah, orang soleh yang hadirnya orang-orang soleh, yang wafat orang soleh, yang hadirnya orang-orang soleh, yang wafat orang buruk, terkadang yang hadirnya juga orang buruk. Begitu orang menangis, menjerit, subhanallah, tabarakallah. Kenapa? Karena saking cintanya jamaahnya kepada beliau. Nah ini
Dalam sebuah hadis dikatakan innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqa aliman ittakhadhan nas ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Hadis ini panjang tapi serem. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaqbidul ilma, Allah tidak akan mencabut ilmu dari ulama dengan cara tiba-tiba ulama bodoh. Tiba-tiba ulama bodoh, tidak. Tapi walakin biqabdil ulama, dengan diwafatkannya ulama maka hilanglah ilmu dari muka bumi ini. Begitu dahsyat ilmunya Abah Uci. Abah Ucinya meninggal, hilang ilmu. Sampai satu saat hatta idza lam yabqa aliman, kata Nabi, satu saat tidak ada lagi orang berilmu. Bodoh semua. Maka ittakhadun nas ru'usan juhala. Yang diangkat jadi MUI, yang diangkat jadi ustadz, yang diangkat jadi kiai adalah orang-orang yang bodoh. Akhirnya fasu'ilu, mereka ditanya fatwa orang-orang bodoh itu. Akhirnya apa? Fa'aftau bighairi ilmin, mereka memberikan fatwa tanpa ilmu agama, tanpa Quran, tanpa hadis, tanpa pendapat ulama. Akhirnya fa'adallu wa adallu, mereka mereka sesat dan mereka menyesatkan. Saya termasuk orang yang diajak masuk MUI merasa tidak pantas, makanya saya tidak mau, tidak pantas, ilmu saya belum nyampe. Ya, karena untuk menentukan sebuah kehalalan keharaman, masya Allah butuh ilmu yang cukup. Saya belum sampai ke titik itu. Jadi begitu dahsyat, begitu luar biasa. Jadi punten, masya Allah. Wafatnya Abah Uci, wafatnya Kiai Maimun Zubair, ini Allah angkat ilmu dari muka bumi ini. Makanya bersedihlah umat manusia, mumpung masih ada yang berilmu, mumpung masih ada yang pintar ngaji, para habaib, para ulama, yuk jangan tinggalkan ngaji. Saya titip, jangan tinggalkan ngaji. Dan kalau ngaji nggak boleh ngarang, bawa kitab. Kemanapun kita bawa kitab. Karena kalau orang nggak bawa kitab, banyak lupanya daripada ingatnya. Bawa kitab, nggak boleh nggak bawa kitab. Gitu ya. Termasuk hari ini kita bawa kitab Minhajul Muslim dalam rangka kajian puasa, biar kita paham seperti apa ini puasa. Ternyata dalam kitab Durratun Nasihin, kenapa baginda Nabi mengharapkan betul masuknya ke bulan Ramadan? Inna Rajaba syahrullah wa Sya'bana syahri wa Ramadana syahrumati. Sesungguhnya bulan Rajab adalah bulan Allah, bulan Sya'ban adalah bulanku, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Jadi pesta poraknya umat manusia beribadah, mencari pahala adanya di bulan Ramadan. Masih di kitab Durratun Nasihin, Bapak nanti kalau punya kitabnya dibuka di bab keutamaan bulan Ramadan. Fadlu Sya'ban ala sa'iri syuhur kafadli ala sa'iril anbiya. Wa fadlu Ramadan ala sa'iri syuhur kafadlillahi ta'ala ala ibadi. Keutamaan bulan Sya'ban dibandingkan bulan yang lain itu bagaikan keutamaanku, kata baginda Nabi, dibandingkan nabi-nabi yang lain. Tapi keutamaan bulan Ramadan dibandingkan bulan yang lain bagaikan keutamaan Allah dibandingkan hamba-hambanya Allah. Begitu jauh Allah dengan hambanya. Makanya bulan Ramadan ini ditunggu betul. Nah, di kitab ini ada keutamaannya satu. Bulan Ramadan ini ada kewajiban puasa. Puasa itu as-siyam junnatun minan nar ka junnati ahadikum minal qital. Puasa itu adalah benteng kalian dari api neraka. Kajunnati ahadikum minal qital, bagaikan benteng tembok tinggi buat kalian dari dibunuh sama orang, dari diperangi sama orang. Jadi kalau polisi pakai tameng ketika menjaga kerusuhan, khawatir kelempar atau segala macam. Kalau kita khawatir dilempar batu sama orang ngumpet di tembok. Nah, seperti itulah puasa.
Puasa itu penyelamat kita dari api nerakanya Allah. Beruntung dengan Ramadan ada kewajiban berpuasa. Malah di hadis yang lain, inna fil jannah baban yuqalu lahu Rayyan. Sesungguhnya di surga itu ada satu pintu. Pintu itu yuqalu lahu Rayyan, diberi namanya pintu Rayyan. Yadkhulu minhu shaimun, yang akan masuk ke pintu itu as-shaimun, orang-orang berpuasa. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak akan masuk ke pintu itu siapapun selain orang yang berpuasa. Di akhirat yuqalu, akan dipanggil aina shaimun, mana orang-orang yang ketika di dunia berpuasa, mana orang-orang yang ketika di dunia berpuasa. Fayakumun, maka orang yang ketika di dunia berpuasa berdiri, mereka berdiri, lalu mereka masuk ke pintu Rayyan. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak akan masuk ke pintu Rayyan surganya Allah selain orang yang berpuasa. Tidak ada, pintu itu khusus buat orang yang berpuasa. Di surga itu ada beberapa pintu, ada namanya surga Darul Farah. Darul Farah. Nama surganya itu Darul Farah. Itu khusus man farihasibian, orang yang di dunianya hobi menggembirakan anak-anak, guru-guru TK, ya. Seorang ayah, seorang ibu yang senang menyenangkan hati anaknya dengan ibadah, bukan dengan maksiat, ya. Itu ya, menyenangkan dengan ibadah. Guru TK kan pinter membahagiakan anak-anak. Nah, itu khusus di Darul Farah. Ada di kitab Muhtarul Hadis halaman sekian. Itu ya. Begitu. Ditambah di bulan Ramadan seluruh pintu surga dibuka, seluruh pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Jadi orang yang nyari surga, Ramadanlah tempatnya. Orang yang pengen selamat dari api neraka, maka Ramadanlah tempatnya. Orang yang pengen terbebas dari gangguan setan, di Ramadanlah tempatnya. Dan orang yang pengen menghancurkan dosa-dosa, maka di Ramadanlah tempatnya. Yang banyak dosa, dengan Ramadan tiba tuh bahagianya luar biasa. Kenapa? Satu jawabannya, karena begitu dahsyat Ramadan untuk menghancurkan dosa. Baik. Emang puasa itu apa? Nah, dalam kitab ini As-Shaumul Lughat Al-Imsak. Puasa itu menurut bahasa imsak. Imsak berarti kita udah mulai puasa. Imsak karena puasa itu menurut bahasa adalah al-imsak. Itu ya, adalah imsak, menahan. Itu ya. Wa syar'an, menurut syara, al-imsaku bi niyati ta'abbud anil akli wasyurbi wa gisyatin nisa wa sairil muftirat min tulil fajr ila ghurbi syams. Yang namanya puasa menurut hukum syara, al-imsak, menahan, biniyati ta'abudi, dengan niat ibadah karena Allah. Nahan dari apa? Minal akli, dari makan. Satu, nggak boleh makan. Wasyurbi, yang kedua nggak boleh minum. Wagisyani nisa, yang ketiga nggak boleh berhubungan suami istri. Wasairil muftirat, dan dari seluruh yang membatalkan, min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, ila ghurbi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Jadi mulai puasanya dari terbitnya fajar. Kapan terbitnya fajar? Azan subuh. Terus kenapa ada imsak? Kan belum azan subuh, 10 menit ada imsak. Tujuannya buat siap-siap akan menghadapi mulai puasa. Jadi puasanya mah dari azan subuh. Cuman kenapa ada imsak? Imsak tujuannya satu, khawatir kita kebablasan, karena terkadang yang adzan subuh nggak tepat waktu, bisa aja pas mau adzan mules dulu. Nah itu makanya ada imsak. 10 menit sebelum imsak maka kita siap-siap gosok gigi, siap-siap berhenti ngerokok, berhenti minum, berhenti makan, siap-siap menuju ke masjid. Dalam rangka apa? Karena tidak tepat terkadang yang adzan subuh. Tidak tepat, tuh ya, khawatir tidak tepat, maka ada imsak untuk perhatian. Begitu. Sampai kapan? Ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari, ditandai dengan azan maghrib kalau di kita.
Gitu. Ada manfaatnya Ustaz puasa? Ada. Lisiyam fawaidun ruhiyatun wajtima'iyatun wasihiyatun. Dalam puasa itu ada faidah 3. Satu faidah ruhiyah, yang kedua faidah ijtima'iyah, yang ketiga faidah sihiyah. Kalau kitab Minhajul Muslim nih enak banget ya dikajinya, cuman gak ada harokatnya, gak ada artinya. Minal fawaidir ruhiyah, di antara keutamaan puasa untuk kejiwaan, annahu ya'udu sabra wa yuqawi alaih. Yang pertama, manfaat dari puasa adalah untuk mengembalikan kualitas sifat sabar kita. Maaf, di hadapan kita nih, cecoloknya mana nih? Tuh ya. Di hadapan kita punten, tuh ya, ada air. Tapi bulan Ramadan punten, air ini di bulan Ramadan punten, air ini ketika sebelum imsak, sebelum azan subuh ini halal. Tapi ketika sudah azan subuh, air ini haram. Hukumnya diminum sama kita, haram. Ada ayam geprek sebelum azan subuh, sebelum imsak, ini halal. Tapi ketika sudah azan subuh, walaupun ini pakai duit sendiri belinya, pakai duit halal, jadi haram kita makan. Nah, itu namanya sabar, melatih diri. Dan kesabaran itu teruji bukan hanya ketika ada orang. Ketika nggak ada orang pun harus sabar. Lah, anak pada sekolah, istri ke pasar gak ada orang nih. Nah, di situ kesabaran itu teruji ketika nggak ada orang juga, bukan hanya ada orang. Sabar. Itu ya. Wa yuqawi alaih, dan memperkuat kualitas kesabaran. Karena terkadang sabar itu kalau nggak dilatih nggak kuat. Lagi banyak duit sabar, lagi nggak punya duit marah. Ini bukannya butuh dilatih. Istri lagi baik, kita sabar. Istri lagi uring-uringan, bawaannya emosi. Nah, ini karena harus dilatih kesabaran kita. Dari Mauk ke sini barusan butuh waktu 10 menit saya bawa mobil dari Mauk ke sini. Tuh ya. Tapi tadi sore mau ceramah ke Taman Buah 1, dari Mauk jam 5, nyampe Taman Buah itu jam 6 lewat 10 menit. Kenapa? Lampu merahnya aja setengah jam tuh, lampu merah rajeng gitu. Lampu merah kukun tuh setengah jam, geser, itu nggak bisa. Ya, 2 mobil, lampu hijau, 2 mobil lagi, lampu hijau, nggak kebagian, keburu habis lagi. Sampai saya sholat maghrib tuh kebagian rakaat terakhir itu, nyampe ke masjid Al-Ikhlas tuh. Itu ya tadi malam. Sabar, mau diapain lagi? Nah, ini perlu dilatih dengan cara apa? Di antaranya puasa. Itu ya. Wa yu'allimu dhabtan nafsi wa yusa'idu 'alaihi wa yujidu fin nafsi malakat taqwa wa yurabbiha. Dengan puasa jiwa kita akan dilatih untuk mengarah ke takwa. Sesuai firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah wajibkan puasa kepada kita seperti orang-orang yang sebelum kita, tujuan akhirnya la'allakum tattaqun. Agar kita bertakwa kepada Allah. Takwa itu selalu dijaga dalam hati, tapi butuh latihan. Di antara latihan yang bisa digunakan untuk melatih takwa adalah puasa. Dimanapun kita berada, jalankan perintah Allah, tinggalkan apa yang dilarang sama Allah. Dilarang makan, ya enggak lah. Capek banget ya Allah, lelah bener di kantor ya Allah, nggak ada yang tahu ini ada warteg pakai hordeng. Itu ya, mampir jangan, nggak ada yang kenal daerah sini mah, nggak tahu ini, mampir aja, berarti takwanya belum terlatih. Tapi kalau orang udah takwa, boro-boro harus mampir ke sana. Maaf, ada yang nyuguhin saja ke ruangan kita, ke tempat kita, ke kantor kita, nggak ada yang tahu. Kita makan aja, tapi mohon maaf karena kita takut sama Allah. Takwa itu artinya takut sama Allah. Allah maha melihat, ya saya nggak berani.
Orang nggak takwa puasanya pas kumur-kumur, orang lain mah keluar, dia mah 8 kali, yang keluar 3 kali, berarti 5 kali masuk ke dalam. Nah ini orang ketakwa, tapi karena dia yakin Allah lihat, ya saya nggak berani. Itu namanya takwa, sudah terjaga. Sampai baginda Nabi itu mengingatkan dalam kitab Muhtarul Hadis di bab tha. Siapa yang pengen masuk surga syaratnya 5. 1, ittaqullah. Yang kedua, wassallu khamsakum. Yang ketiga, wassumu syahrakum. Yang keempat, wa adu zakat amwalikum thayyibatan bihanfusukum. Yang kelima, wa ati'u amrakum tadkhulu jannata rabbikum. Itu jaminan. Siapa yang pengen masuk surga, itu syaratnya 5. 1, bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Yang kedua, jaga salat 5 waktu dalam kondisi apapun, jangan ditinggal. Yang ketiga, jaga puasa Ramadan, jangan ditinggal puasa Ramadan. Kalau batal, bayar, jangan sampai nggak dibayar. Yang keempat, bayar zakat harta kita, karena dengan bayar zakat harta, bersih harta kita, bersih diri kita. Yang kelima, wa ati'u amrakum, nurut sama pemimpin kalian. Dari pemimpin tingkat RT, RW, kepala desa, lurah, sampai camat, sampai tingkat bupati, sampai presiden, nurut. Selama dalam kebenaran kita wajib nurut. Begitu. Nah itu kewajiban kita. Siapa yang bisa melakukan 5 hal ini, tadkhulu jannata rabbikum, Anda akan masuk ke dalam surga kalian. Begitu dahsyat, luar biasa. Baik, selanjutnya. Wa minal fawaidil ijtimaiyah. Yang kedua, kalau tadi manfaat puasa untuk kejiwaan, yang kedua manfaat puasa untuk ijtimaiyah, kebersamaan. Annahu ya'udul ammah an yadami wal ittihad wa hubbil adli wal musawah wa yakunu fil mu'minin atifatur rahmah wa khuluqil ihsan kama yasunul mujtama' minasyururi wal mafasid. Tujuan dari puasa, manfaatnya buat kebersamaan, annahu sesungguhnya ya'udul ammatan nizam wal ittihad. Puasa mengembalikan kepada peraturan dan kebersamaan. Maaf punten. Biasanya ada orang sarapan jam 7, ada orang sarapan jam 8, ada orang sarapan jam 9, ada orang nggak sarapan. Nah dengan puasa bareng-bareng orang tidak makan dari habis subuh sampai asar, sampai maghrib, tidak ada yang makan. Tidak ada yang makan. Ini kebersamaan. Yang kaya tidak makan, yang miskin juga tidak makan. Biasanya kan yang miskin nggak makan, yang kaya seenaknya makan, kan gitu ya. Nah yang miskin yang biasa kelaparan juga nggak makan, yang kaya juga nggak makan. Itu manfaat kebersamaan. Yang kedua, wahubbil adli wal musawah. Disitulah terasa semua kesetaraan manusia, derajat manusia sama di situ. Sama-sama lapar, sama-sama haus, semua sama. Tidak ada yang beda. Jadi sehingga orang kaya merasakan bagaimana orang miskin laparnya seperti apa. Akhirnya tertancap di hatinya, pengen memberi kepada orang-orang miskin. Oh ternyata lapar tuh begini rasanya. Orang lain tuh ada orang yang gak makan. Orang lain tuh ada orang yang gak bisa minum. Orang lain tuh ada orang yang kesulitan, tidak seperti kita. Nah, merasakan di situ, tuh ya, kesamaan derajat. Sehingga wa yakunu fil mu'minina atifat rahmah wa khuluqil ihsan. Tertancap di kaum mukminin ada rasa kasih sayang kepada sesama, ada rasa kasih sayang kepada tetangga. Tidak lagi merasa saya orang kaya, dia orang miskin. Tidak, semuanya akhirnya kembali kepada Allah. Ya Allah, ternyata ini daging yang begitu mahal gak ada manfaatnya di siang hari bulan Ramadan. Begitu belajar puasa. Wa minal fawaidis sahihati lis-shaum. Yang ketiga, faidah puasa dari sisi kesehatan. Sisi ruhaniyah sudah, sisi kebersamaan sudah. Yang ketiga, manfaat puasa dari sisi kesehatan. Annahu yutharul am'a wa yushilul ma'idah. Dengan puasa yutahhirul am'a, membersihkan lambung.
Iya, dengan puasa itu membersihkan lambung, wa yuslihul ma'idah, dan membereskan pencernaan. Ma'idah itu pencernaan. Jadi punten, kita kalau makan tiap hari ini lambung itu kayak apa? Saya pernah ngedengar sebuah pabrik yang ngolah sonsi. Itu yang diolah sama dia jeruk. Itu mesinnya bunyinya gerotok, 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 gerotok. Padahal yang diolah cuma jeruk. Bayangkan perut kita yang diolah jengkol, pete, ikan asin, sayur asem. Malah tahu sendiri orang Indonesia, kapal selam aja dimakan. Tuh ya, tongseng aja dimakan, tong sama seng. Tuh ya, dimakan. Bayangkan kalau perut kita bikinan manusia, kayak apa bunyinya. Tapi karena bikinan Allah, nggak kedengeran bunyinya. Padahal di dalamnya lagi ngolah. Kita sih belum makan apa-apa dari pagi ya. Itu ya, belum makan apa-apa, baru minum tadi di mobil. Itu ya, belum makan apa-apa. Bayangkan kalau kita sudah makan apa-apa itu di perut, ngolahnya seperti apa. Itu ya. Nah, dengan puasa diberhentikan, itu lambung kan capek tiap hari ngolah, maka diberhentikan. Makanya orang yang biasa puasa Senin Kamis lebih sehat daripada orang yang nggak pernah puasa. Karena seminggu 2 kali dia berhentikan, capeknya lambung kita mengolah makanan. Makanya hampir semua rata-rata orang penyakit awalnya dari makanan. Ketika kita sakit, yang suruh dipantang bukan tidur, tapi makanan yang dipantang. Iya. Tolong ya Bapak jangan puasa, Bapak lagi sakit, jarang. Tapi yang dipantang, ini jangan dimakan ya. Ini jangan dimakan. Malah ada orang yang mau operasi pun sebelum operasi harus puasa dulu. Ada orang yang mau cek darah pun sebelum dicek darahnya harus puasa. Kenapa? Karena yang mengotori darah adalah makanan-makanan. Nah itu puasa itu manfaatnya untuk membereskan lambung. Siapa yang lambungnya sering sakit? Jawabannya puasa. Saya bertemu dengan seorang ibu-ibu, namanya Ibu Yunoroen. Beliau tinggalnya di Moderland. Dia cerita ke saya, Ustaz, saya itu manusia yang sakit lambung tuh luar biasa parah. Sakitnya itu luar biasa. Dan sering, hampir tiap hari. Sembuhnya dengan apa, Ustaz? Saya udah berobat kemana-mana. Gak bisa, Ustaz. Tetap sakit. Sembuhnya dengan saya rutin puasa Senin dan Kamis. Normal itu lambung saya. Begitu dahsyat. Jadi puasa tuh membuat kita sehat. Sampai baginda Nabi mengatakan, sumu tasihu. Puasalah kalian maka kalian sehat. Tuh begitu. Jadi yang berat badannya berat ya udah puasa, tuh ya. Yang banyak masalah dengan kolesterol ya puasa. Yang banyak masalah dengan diabetes, dengan gula darah ya puasa jawabannya. Tuh ya. Semakin banyak puasa, semakin banyak kesehatan yang kita dapatkan. Luar biasa ya. Ustadz saya mah kalau puasa, bismillahirrahmanirrahim. Kalau siang hari laparnya luar biasa, lapar. Emang tujuan puasa biar lapar. Nah di lapar itu imun tubuh kita naik, pencernaan kita baik. Ternyata itu, gue ditunggu laparnya itu. Laparnya itu yang bikin sehat sebenarnya. Allahu Akbar, cuman kita tidak tahan ya. Jadi begitu. Ya itu manfaat dari puasa. Selanjutnya. Wujubu shaumi syahri Ramadan. Ustaz, puasa Ramadan wajib apa tidak? Nah ini ayat Al-Qur'annya surat Al-Baqarah 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Hudal linnas, Quran itu jadi petunjuk buat manusia, wa bayyinatin minal huda. Quran itu ada penjelasan dari petunjuk. Faman syahida minkumus syahra, siapa yang hidup di bulan Ramadan maka falyasum, wajib puasa. Sekali lagi, siapa yang hidup di bulan Ramadan maka dia wajib puasa. Nah kita wajib puasa, anak-anak kita wajib puasa, istri kita wajib puasa, orang tua kita wajib puasa. Siapa yang sayang keluarganya suruh mereka puasa. Anak kita yang baru 4 tahun suruh puasa.
walaupun mungkin puasanya nyampe jam 8 pagi karena dia masih latihan. Anak kita yang 7 tahun puasa, harus puasa. Tapi ingat Pak, kalau nyuruh puasa anak jangan lupa bangunkan mereka sahur. Bangunkan mereka sahur karena sahur ini bikin kuat. Fa inna fis sahur barakah, ala inna fis sahur barakah. Ingatlah dalam makan sahur ada keberkahan. Jadi bangunkan anak, suruh makan sahur. Andai pun mereka kuatnya sampai jam 12 nggak apa-apa, karena mereka butuh latihan. Kenapa? Kalau mereka tidak dibiasakan dari kecil, dari didikan kita, maka dia sampai tua pun nggak akan biasa. Demi Allah, kalau kita udah biasa melakukan puasa, maka akan biasa. Sama Pak, nanti Bapak rasakan hari pertama puasa, Selasa, Rabu, Kamis, itu laparnya luar biasa Pak. Aduh, beratnya apalagi bagi perokok, manyun aja. Itu ya. Maaf. Tapi bagi orang yang biasa puasa Senin Kemis ya enteng-enteng aja, ya biasa aja. Tapi bagi orang yang nggak biasa puasa, kenapa? Orang Arab yang bilang, tata bahasa Arab atau peribahasa Arab, maaf, man sabba ala syai'in sabba alai. Siapa yang membiasakan satu kebiasaan maka akan biasa. Makanya biasakan ke anak-anak kita, biasakan sholat. Walaupun mereka bercanda, sholatnya nggak apa-apa, masih kecil. Tapi mereka udah tahu bahwa ini waktu sholat, harus sholat. Begitu ya. Walaupun dia puasanya sampai jam 8 ya nggak apa-apa. Yang penting anak kita tahu bahwa ini bulan Ramadan wajib puasa. Ketika anak kita sudah mau beranjak balik, paksakan mereka kuat sampai sore. Begitu. Punten. Ini ada kesaksian orang. Karena nggak biasa puasa dari mudanya, nggak biasa puasa. Sampai tua, sampai hampir 50 tahun itu nggak kuat puasa. Maaf, ini istrinya yang cerita. Pak Ustadz, saya bingung dengan suami saya, Pak Ustadz. Bener-bener. Dia nggak pernah puasa selama nikah dengan saya. Sekarang anak saya udah punya cucu, nggak pernah puasa, nggak kuat. Kenapa? Karena butuh dibiasakan. Padahal maaf, kalau kita udah biasa puasa, enak Pak puasa itu. Sekarang apa nggak enaknya, apa di mana Pak? Sekarang nggak perlu mikirin makan, nggak perlu mikirin minum. Apa sih nggak enaknya? Enak banget. Biasa kan harus repot. Oh, habis duhur nih istirahat, harus nyari makan. Mana jauh warungnya? Ini enggak, nyantai aja. Sebenarnya enak banget puasa itu. Itu ya bagi orang yang sudah biasa. Ingat, puasa itu wajib bagi kita yang sudah baligh, berakal, wajib secara hukum. Kalau nggak melakukannya dosa. Bagi anak-anak kita wajib belajar. Wajib belajar. Itu ya, wajib diajarkan. Kita sebagai orang tua jangan kasihan sama anak, akhirnya anak nggak puasa. Kalau kasihan sama anak kita, suruh anak kita puasa walaupun tidak nyampe maghrib. Suruh puasa. Ketika anak kita ya lapar, bener nih udah gak kuat, iya, ya kasih makan, nggak apa-apa. Tuh ya, jangan takut kasih makan. Tuh ya, jangan takut, karena memang dia belum waktunya. Tuh, tapi mereka sudah biasa, dipancing, dimotivasi sama kita. Besok sampai jam 11 kuat nggak? Kuat, nanti ayah kasih hadiah. Yuk sampai jam 11. Besok kuat nggak? Sampai jam 1 kuat. Gitu. Jangan dipaksakan. Kalau dia nggak kuat, jangan dipaksakan, karena dia belum wajib. Tapi butuh pelajaran dan latihan. Kata Nabi, buniyal Islam ala khamsin, Islam dibangun atas 5 hal. Syahadati an la ilaha illallah, 1 bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, yang kedua, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, iqamis shalah, melaksanakan salat. Yang ketiga, wa itaiz zakah, Islam dibangun dengan membayar zakat. Yang keempat, wa hijjul bait, Islam dibangun dengan berhaji ke Baitullah. Yang kelima, wasaumu Ramadan, Islam dibangun dengan puasa Ramadan. Di hadis ini urutannya begitu ya, saya nggak kurangin, nggak tambahin. Tuh, jadi puasa Ramadan itu tiangnya agama. Jadi siapa yang tidak puasa Ramadan, mohon maaf lahir batin, berarti sudah merobohkan agamanya sendiri. Terkadang badan gede, kumis tebal, nggak kuat puasa. Mohon maaf lahir batin. Sama kayak orang sono naik sepeda sampai ke Tanjung Kait Pak, olahraga. Ke masjid nggak kuat. Padahal deket loh masjid. Ke Tanjung Kait kuat loh. Saya bingung terkadang. Saya bingung kenapa ya? Itu ya. Ada orang begadang kuat loh sampai pagi, tapi ke masjid nggak kuat. Nahan kantuk. Bingung. Pas lagi khotib Jumat langsung melak. Padahal dia begadang kuat semalaman. Nah ini terkadang aneh. Pantes hujibatil jannah bil makari wa hujibatin nar bisyahawah. Urusan surga mah dihiasi dengan yang kita tidak suka. Males
di rumah juga tetap sholat, sama aja. Siapa yang bilang sama? Ya, saya ini paling pantang ninggalkan sholat subuh berjamaah, rugi tekor rasanya. Itu ya, berjamaah ini masya Allah, itu ya, beda Pak, beda. Puasa mah gampang, kapan-kapan juga bisa puasa. Siapa bilang Ramadan kita wajib puasa? Allah jamin, man ja'a fid dunya syaba'a fil akhirah wa man syaba'a fid dunya ja'a fil akhirah. Siapa yang ketika di dunianya lapar dia puasa Ramadan, maka Allah akan kenyangkan nanti di akhirat. Tapi siapa yang orang lain puasa dia malah makan kenyang di dunia, siap-siap akan menjerit lapar di nerakanya Allah. Rugi, takor Pak, takor. Ruginya luar biasa. Baik, itu ya. Jadi wajib, enak tidak enak, puasa itu wajib. Fadlu Ramadan. Keutamaan bulan Ramadan, as-salawatul khamsi wal jumu'ah Ramadan ila Ramadan mukaffaratun lima bainahun. Salat 5 waktu dari zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, itu menjadi kifarat dosa-dosa kita. Nih kita ini subuh ngiparatin dosa dari isya ke subuh nih dikiparatin. Kalau isya ngiparatin dosa dari maghrib ke isya. Tuh ya, asar maghrib ngiparatin dosa dari asar ke maghrib. Ini lagi ngiparatin dosa. Begitu juga wal jum'ah. Antara Jumat kemarin dengan Jumat ini itu menjadi kifarat dosa. Seminggu tuh kifarat dosanya dengan sholat Jumat. Nah, wa Ramadan ila Ramadan mukaffaratun lima bainahuma. Ramadan yang lalu dengan Ramadan yang sekarang. Ramadan sekarang ini ngiparatin dosa antara Ramadan lalu dengan sekarang. Makanya kalau nggak puasa, nggak sholat taraweh, tekor karena dosa kita banyak. Nah, Ramadan lagi ngancurin dosa-dosa kita. Namanya kifarat. Kifarat itu ngancurin dosa-dosa kita. Ini jituni batil kabair, selama sholat jadi kifarat, Jumat jadi kifarat, Ramadan jadi kifarat. Ini jituni batil kabair, selama dalam 1 tahun itu dia menjauhi dosa-dosa besar. Jangan dilakukan dosa besar. Saya selalu bilang ke murid-murid saya, jangan tinggalkan sholat, jangan pernah melakukan dosa besar. Kenapa jangan ninggalin sholat? Karena itu wadahnya amal kita. Sehebat apapun kita beramal, kalau nggak sholat nggak akan diterima. Kenapa tidak boleh melakukan dosa besar? Tobatnya susah. Kalau dosa kecil mah dengan wudhu luntur, dengan sholat luntur, dengan puasa luntur. Tapi kalau dosa besar, mohon maaf lahir batin, resikonya berat. Jangan dah, dosa besar jangan. Baik. Ustadz, amalan apa yang paling bagus di Ramadan? 1, as-sodaqah. Amalan yang paling bagus di bulan Ramadan, perbanyak sodaqah Pak. Saya titip beli 2 tang gelas, 30 dus kita tumpuk di rumah. Hari pertama antar ini 1 dus ke masjid mana, taruh di depan di teras masjid, dibuka. Naroknya jam 6 kurang, jangan jam 2:30, nanti ada yang minum asar. Tuh ya, jam 6 kurang, udah mau maghrib, buka Pak. Setelah dibuka tinggalkan. Biarkan orang yang mampir ke masjid itu, air kita yang pertama diminum sama mereka. Itu pahalanya Pak. Hari kedua taruh lagi masjid mana, mau di masjid itu terus juga nggak apa-apa. Atau korma, beli korma berkardus-kardus, silahkan. Bingung Pak Ustadz beli korma di mana? Ya di travel saya bisa, tuh ya. Silahkan, gak ada masalah, tuh ya. Promosi jadi. Silahkan, gak ada masalah. Jadi begitu, luar biasa. Karena yang paling utama Pak cuma 2. Ketika adzan maghrib dikumandangkan, buka itu yang paling utama. Yang pertama dengan korma 3 butir. Ustadz nggak ada korma. Yang kedua urutannya fa'alal ma, air. Bukan es buah, bukan asinan, bukan kerupuk kuning, bukan kolak, bukan, tapi air. Yang kedua kalau nggak ada korma, urutan kedua sunnahnya air putih loh, bukan teh manis. Kadang ada bapak-bapak azan maghrib langsung teh manis, yang keduanya rokok, itu salah. Nggak ada urutan begitu. Korma 3 butir, tuh ya, nggak ada korma baru air, itu urutannya. Begitu ya. Jadi sodakoh, apalagi sodakoh memberikan kepada orang yang berbuka. Jangan jadi orang pelit di Ramadan, makanya butuh uang banyak di Ramadan. Kenapa? Buat sedekah. Ada masjid lagi dibangun, cepat-cepat mumpung Ramadan, sedekah.
Ada pesantren lagi dibangun, cepet-cepet sedekah. Ada orang miskin kelihatan, oh cepet sedekah. Mumpung Ramadan, karena lipat gandanya beda dengan luar Ramadan. Rugi Pak kalau nggak sedekah. Yuk sedekah berapapun. Tiap taraweh ke Masjid Al-Ikhlas sedekah. Apalagi sekarang taraweh udah dibolehkan, dibuka lebar-lebar, silahkan. Itu sedekah Pak, jangan lupa bawa uang. Gak usah gede-gede lah, 50.000 lah. Aduh, 50.000 kepikiran Ustadz, ya 20.000 lah. 20.000, 10.000 dah. Kepikiran juga 5.000. 5.000 kepikiran 2.000. 2.000 kepikiran keterlaluan pelitnya, amit-amit naudzubillah. Nah itu ya, jadi urutan. Silahkan Pak, perbanyak sedekah. Sampai baginda Nabi mengatakan, man fatara shaiman falahu ajru min ghairi ayyan qusa min ajri shaim syai'. Siapa yang memberikan makanan buat orang berbuka puasa, bagi dia pahala tanpa mengurangi pahala orang berpuasa. Ini dapat pahala double kita. Satu, pahala puasa kita sendiri, yang kedua pahala orang yang berpuasa gara-gara memberikan minum air mineral atau yang lain. Atau jalur ini kan luar biasa ramainya Pak. Bapak taruh aja meja kecil yang tinggi posisinya mejanya, taruh air 1 dus di situ, buka itunya, tulis silahkan ambil, gak usah ditungguin, silahkan ambil gratis bagi yang berbuka puasa. Jadi orang lewat pas azan maghrib dia bisa ngambil, ngambil. Itu pahalanya Pak, masa Allah nggak kebayang Pak. Saya demi Allah Pak, saya ngajakin karena saya udah coba, ngajakin hayu. Itu yang paling enteng Pak. Kalau kita beli gorengan, beli itu kan repot. Air mineral kan murah sekali, isinya banyak. Allahu Akbar, itu benar-benar ladang pahala kita. Tumpuk Pak 30 dus untuk 30 hari. Lebih bagus. Itu ya lebih bagus. Murah ini Pak, murah. Itu amal ibadah yang murah tapi gede pahalanya. Yang kedua qiyamul lail. Tanggung dikit lagi. Yang kedua amalan di bulan Ramadan adalah qiyamul lail. Apa? Salat tarawih. Berapa rakaat Ustaz salat tarawih? Saya nggak bisa pendapat ulama madhab saja yang disampaikan. 3 ulama madhab mengatakan sholat tarawih itu Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali itu berpendapat sholat tarawih itu jumlahnya 20 rakaat plus 3 witir. Yang beda Imam Maliki. Nih yang Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali ini dilakukan di Masjidil Haram 20 rakaat plus 3 witir. Imam Maliki yang beda. Imam Maliki berpendapat sholat tarawih itu 36 rakaat plus 3 witir, 39 rakaat. Nah ini dilakukan di Masjid Nabawi di Madinah. Nah ini ya, jadi itu pendapat, silahkan mau pakai yang mana. Yang salah adalah imamnya 23, makmumnya 11 pulang. Itu salah. Imamnya 23, 8 rakaat malah udah ngopi, imamnya ghairil maghdub, makmumnya ngopi di rumah. Nah itu udah pulang duluan. Kalau imam 11, makmum 11. Imam 23, makmum 23. Imam 39, makmum 39. Nggak boleh pulang duluan. Karena imam harus diikutin. Sama kayak kita berkunjung ke masjid. Di masjid itu kita biasa pakai kunut. Di masjid itu ternyata nggak kunut. Maka kita jangan berani kunut. Saya nggak pernah pakai kunut loh. Datang ke sebuah masjid. Masjid itu ternyata pakai kunut. Maka jangan diem tangannya, angkat tangan lalu aminkan. Karena imam kunut, kita wajib mengaminkan imam. Kalau enggak, bisa batal proses berjamaah kita. Karena nggak ngikutin imam. Udah. Itulah toleransi bermadhab namanya. Jangan, saya kan nggak kunut, diem aja. Salah, malah nanti batal berjamaahnya. Tuh ya, begitu. Yuk, taraweh Pak. Sekuatnya, nggak usah teriaknya. Ada orang taraweh itu semangatnya pas bagian antara taraweh, Allahumma sholli ala Muhammad, selalu semangat bener. Bagian tarawehnya Allah. Terkadang ada orang yang duduk aja, imam udah mulai, dia mah duduk aja. Pas bagian surat mulai baru dia berdiri. Astagfirullahaladzim. Itu wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Itu orang munafik pada Quran. Kalau ciri orang munafik itu kalau mau salat males dia. Nungguin imam mau ruku baru berdiri. Nah, itu orang munafik itu. Dalam Quran dikatakan begitu. Jangan begitu, nggak boleh. Kalau kita ada di situ harus beriringan takbiratul ihramnya dengan imam. Baik, yang ketiga, amalan di Ramadan tilawatil Quran, perbanyak baca Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Jangan sampai nggak baca Quran, Pak. Dan ingat, taraweh dan baca Quran itu bukan hanya di awal Ramadan, tapi sampai akhir. Karena banyak orang taraweh semangat di awal, mentok di akhir.
Orang baca Quran, awal Ramadan, terus baca Quran. Udah seminggu kemudian kendor. Nah itu godaan. Ingat, Ustaz, saya mau khatam 5 kali dalam sebulan Ramadan. Gampang. Setiap habis sholat 2 juz. Maka insya Allah khatam 5 kali. Ustaz, saya pengen sekali aja khatam dalam 1 bulan Ramadan. Gampang. Tiap habis sholat 2 lembar. Tiap habis sholat 2 lembar. Akan khatam 1 kali. Ini. Tuh ya. Tapi ingat, baca Quran itu targetnya bukan khatam. Tapi benar bacaannya. Kan ada orang khatam status di WA. Alhamdulillah hari keempat udah khatam 5 kali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ya buat apa? Yang dicari bukan khatam, tapi benarnya bacaan Quran. Dan yang kedua, kenapa Quran itu lebih bagus daripada ngomongin orang, lebih baik baca Quran. Tujuannya begitu. Karena di antara yang membatalkan pahala puasa, 1, ngomongin orang. Itu batal pahala puasa kita. Yang kedua, bohong. Yang ketiga, ngadu domba. Yang keempat, sumpah palsu. 4, urusan mulut semuanya. Yang kelimanya, melihat dengan nafsu syahwat. Gak boleh deket-deket istri selama Ramadan. Khawatir nafsu syahwat kita naik, maka hilang pahala puasa kita. Begitu. Yang terakhir, yang keempat, iktikaf. Amalan di bulan Ramadan yang paling bagus iktikaf. Banyak diam di masjid ya dengan niat ibadah. Yang terakhirnya, yang kelima, iktimar, umroh. Umroh di Ramadan ini gede sampai baginda Nabi mengatakan umratun fi Ramadan ta'dilu hujjata ma'i. Umroh di bulan Ramadan bandingannya sama seperti ibadah haji bersama baginda Nabi. Cuman Ramadan tahun ini lagi agak repot. Pertama, dibuka umroh memang Ramadan, tapi harus sudah vaksinasi. Kata Menteri Agama kemarin kita lihat beritanya, harus sudah vaksinasi 2 kali. Dan vaksinnya yang diakui sama WHO. Sementara ini katanya di berita itu yang dipakai di Indonesia belum, bener ya Pak? Ya betul ya, belum diakui oleh WHO. Saya sudah komunikasi dengan orang kawan saya yang tinggal di Arab Saudi. Penduduk Arab Saudi itu sudah divaksinasi semua, cuman pakai vaksinasi yang dari Jerman. Yang dari Jerman. Tuh ya, yang dari Jerman. Jadi udah diakui oleh WHO. Makanya mereka memberikan syarat itu kepada kita yang masuk ke sana. Tuh ya, sekali lagi itu komunikasi saya dengan yang tinggal di sana, kawan saya yang bagian umroh kita di sana, itu betul karena beliau tinggal di Jeddah, tahu persis dan memang dia turunan orang sana, orang Mekah. Beliau sampaikan begitu ke saya. Nah, Bapak yang mau ke sana ya vaksinasi dulu, tapi pakai vaksinasi yang diakui sama WHO. Sekali lagi saya nggak paham diakui apa enggak, tapi kalau lihat beritanya belum diakui kalau yang itu ya, lihat beritanya. Kebenarannya Allah alam, saya nggak paham. Silahkan Pak umroh, itulah itu ya. Terakhir Pak, terakhir aja. Yang terakhir, ada kesunahan Pak. Yang pertama, sunnah dalam makan sahur diakhirkan. Jam 1 bukan makan sahur yang sunnah. Jam 2 bukan makan sahur yang sunnah. Makan sahur yang sunnah itu setengah 4, jam 4. Sekali lagi, tidak disunahkan malam-malam, tapi akhir-akhir. Biar kualitas makanan yang kita makan memberikan kekuatan dalam berpuasa itu masih panjang. Itu ya, sunnah. Takjilul fitr. Jangan dibiasakan sahur, jangan dibiasakan puasa nggak sahur. Sekali lagi, jangan dibiasakan puasa nggak sahur. Karena Islam cinta kesehatan, Islam sudah mengukur kemampuan orang. Baginda Nabi mengatakan, "Alla inna fis sahur barokah." Ingatlah dalam makan sahur keberkahan. Makan sahur Pak, bangunkan anak, bangunkan istri, siapkan makan sahur yang enak. Nggak usah bagus-bagus lah, nasi aja pakai rendang cukup udah. Insya Allah aman dah. Yang kedua, percepat buka. Jangan diakhir-akhirkan buka. Ketika sudah adzan maghrib jangan sombong. Masih kuat saya Pak. Jangan, haram hukumnya. Nggak boleh. Tar aja lah jam 9 ini enteng ini Pak. Nggak boleh, haram Pak. Haram hukumnya. Ketika kumandang adzan maghrib, tolong batalkan puasa. Dalam kendaraan lagi naik motor, air gak ada, apa gak ada, tapi udah adzan maghrib, batalkan. Caranya jilat ke jari, masukin jari 5-5-nya, maka batal puasa kita. Jangan ditahan. Tuh ya, jangan dipercepat buka. Maksudnya cepat itu ketika waktunya buka, bukan jam 4. Kok buka disuruh dipercepat? Bukan itu. Dan ingat, azan yang kita dengar bukan dari masjid, tapi dari TV, itu patokannya. Bukan dari masjid.
Kita kalau mau buka ngikutin azan di TV. Kenapa? Karena yang di masjid juga ngikutin dari TV. Cuman yang azan di masjid setelah di TV azan dia makan lontong 6 baru azan. Makanya lambat. Udah di TV azan buka aja selama TV-nya Jakarta. Kalau TV-nya Bandung, TV-nya itu jangan ya. Jadi silahkan batalkan puasa. Baik, perbanyak amal ibadah. Itu ya, kita wajib semua puasa, jangan tinggalkan. Dan ingat catatan buat kita yang meninggalkan puasa Ramadan di tahun ini, di tahun 2021 ditandain di handphone kita, oh saya 15 hari nggak puasa, saya 5 hari nggak puasa, tandain, karena itu harus dibayar. Hutang sama manusia aja wajib dibayar, apalagi hutang sama Allah. Tuh, kasih tahu keluarga kita, istri kita tanggung jawab kita, anak kita tanggung jawab kita, kasih tahu mereka apa yang saya sampaikan hari ini. Kenapa? Karena bulan Ramadan bukan main-main, tapi bulan ibadah yang luar biasa. Itu yang bisa disampaikan. Ada satu pertanyaan, silakan yang mau ditanyakan. Karena waktunya, silakan Pak, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membolehkan kali ya, dengan pertimbangan nanti di saat puasa takutnya apa namanya bawahnya ngaco lah. Ya, paham saya. Baik, ini ada di kitab jawaban pertanyaan Bapak dari kitab Minhajul Muslim 236. Saya tinggal bacain doang ini. Judulnya Al-Musafir. Orang yang dalam peperjalanan. Saya bacakan Arabnya ya. Mudah-mudahan Bapak langsung ngerti, nggak usah saya artiin. Idza safarul muslim masafata qasrin wa hiya 48 mailan wa rakhasa lahu asy-syari' fil fitri al ayaqdiya ma'aftara fi inda huduri liqali ta'ala faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa 'iddatu min ayyamin ukhar summa huwa in kana shaum fi safar la yashukku 'alaihi fa shoma lakana ahsan wa in kana yashukku 'alaihi fa aftara kana ahsan. Enteng sekali jawabannya. Kalau Bapak langsung ngerti bahasa Arab, ini udah langsung terjawab. Enggak ngerti ya? Oh, udah ngerti. Insyaallah ya. Kita mah pinter bahasa Arab ya. Anak kebelet fifis. Baik. Dalam kitab ini jelas, idza safarul muslim masafata qasrin. Udah ada diatur. Apabila seorang muslim dia melakukan perjalanan wahiyah samaniyatu arba'una mailan, yaitu 48 mil atau sekitar 80 sekian kilo, rukhisa lahu syarifil fitri, maka dimudahkan, diperbolehkan bagi dia buka, cuman ala ayak dia ma'aftaru fi inda huduri, mereka wajib membayar apa yang dia batalkan ketika pepergian perjalanan di hari-hari yang lain. Qur'annya surat Al-Baqarah 183, faman kana minkum 184 maaf. Faman kana minkum maridun, siapa saja di antara kalian sakit, au ala safarin atau dalam perjalanan, fa iddatu min ayyamin ukhar, maka bagi dia harus diganti dengan hari-hari lain. Summa in kana shaum fi safar la yashukku alaihi fasum alaihi. Cuman ini di situ ada catatan. Andai kata ketika kita pepergian ternyata puasa itu enggak apa-apa, sehat, maka puasa itu lebih baik. Lanjutannya, wa in kana yashukku alaih, andai kata dengan puasa itu membahayakan perjalanan seperti yang Bapak tanyakan tadi, maka fa'aftara kana ahsan, maka buka puasa atau batal puasa itu lebih baik. Jadi patokannya begitu. Kalau kita bepergian, saya bepergian ke Jawa banyak. Kalau saya puasa malah sehat, malah enteng, maka puasa lebih baik. Saya mah kalau puasa nyupir ya gemetaran, pusing, maka batal lebih baik. Tapi ingat catat berapa kali batal. Setiap kita lagi nggak berangkat, lagi nggak terbang, maka mohon maaf lahir batin, ganti Pak. Oh ini saya berapa kali nih. Pas bagian nggak terbang jangan makan, kita niatkan puasa. Dan puasa qada sama seperti puasa wajib di Ramadan, harus niatnya malam hari. Sebelum besok kita harus niat malam jam 12 tuh, ya Allah saya besok mau bayar qada puasa. Karena wajib, puasa wajib itu dimalamkan niatnya. Ya sekali lagi Pak, di Quran sudah diatur karena Islam ini mudah. Islam ini memberikan kemudahan, tidak rumit seperti yang kita duga. Cuman karena ilmunya terkadang nggak nyampe, jadi kita seakan-akan rumit. Siapa yang sakit, siapa yang dalam perjalanan, monggo batal. Cuman tolong catet. Tuh ya, supir bis aja boleh batal Pak, dari sini Bandung kan 80 sekian
itu boleh batal, apalagi pilot itu silahkan, lebih jauh dari itu ya silahkan batal. Cuma dengan catatan kalau kita kuat puasa itu lebih bagus. Sekali lagi, pertama bagusnya kita puasanya di Ramadan. Yang kedua, tidak usah bayar kodok, kan enak gitu ya. Kalau saya walaupun saya pulang ke Jawa di Ramadan, saya nggak pernah batal. Saya nggak pernah batal. Anak-anak saya tawarin di jalan, nah mau batal? Oh enggak ya, lanjut aja. Saya tawarkan karena ada kemurahan untuk batal, tapi kita tetap makan sahur dulu ini semua. Tapi ketika dalam perjalanan kita maaf ditanya anak karena ada kemurahan, gimana? Adek mau batal? Enggak ya, terus saja. Nah itu ya nggak apa-apa, itu lebih bagus. Ini kitabnya Pak, Minhajul Muslim. Kebetulan jawaban yang ditanyakan Bapak ada di sini, saya tinggal bacain doang. Itu ya, tinggal bacain doang. Baik, ada lagi yang mendiskusikan? Mangga Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja mungkin persoalan masalah kebaikan waktu di bulan suci Ramadan. Baik. Masih banyak memang orang-orang Islam atau ada orang-orang Islam yang pada saat itu tidak buat puasa seperti itu. Ya. Tapi dia jawabannya hidayah. Ini apa hubungannya dengan Baik. Yang kedua, Baik. tadi manfaat dari bulan dari berpuasa itu diantaranya menahan kesabaran. Menahan kesabaran, Betul. melatih kesabaran. Tapi masyarakat kita banyak yang mengatakan begini, dalam emosi atau bagaimana dia, ini jangan sampai hilang kesabaran saya. Itu batas sabar dari mana? Ada subhanallah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten, itu yang Bapak tanyakan tuh tepat sekali. Tepat. Ada orang, nak kenapa nggak pakai jilbab? Belum dapat hidayah. Maaf ya, kenapa belum sholat? Belum dapat hidayah. Maaf, kenapa nggak puasa? Belum dapat hidayah. Masya Allah, tabarakallah. Ketika kita sudah ngaku Islam, sekali lagi, sudah ngaku Islam, sudah KTP Islam, sudah ngaku Islam, itu ya, maka wajib sami'na wa ata'na. Apa yang Allah sampaikan kepada kita, wajib kita dengar. Setelah didengar, wa ata'na, wajib nurut. Maaf Pak, apa sih enaknya kita? Yang enak tuh habis apa? Sebelum yang enak tuh 4:30 tuh pulas tidur enak Pak di rumah. Tapi karena panggilan azan ini panggilan terindah dari Allah, ya Allah kami dengar panggilanmu, kami datangi ya Allah. Kan gitu. Seperti gitu. Sama Pak, kayak haji. Sayang Pak, duit 35 juta. Kalau haji Puroda lewat kita kan 250 juta. Tuh ya, hari ini daftar langsung berangkat. 250 juta. Masya Allah, tabarakallah, sayang duit 250 juta, mendingan beli Pajero semprot. Kan gitu. Masya Allah, tapi bukan itu Pak. Karena kita dengar panggilan Allah, kita pengen datang. Pengen nurut sama Allah. Sama kayak orang puasa. Itu alasan dia aja saking malas ibadah. Sama kayak orang gak mau ke masjid berjamaah. Alasannya banyak. Itu setan yang ngebisikin. Harus diruqyah ke orang. Kalau ngomong gitu gak dapat hidayah. Jadi punten. Ada yang lebih parah lagi Pak. Saya mau walaupun gak pakai jilbab, yang penting hati saya jilbabin. Allahu Akbar, lebih parah lagi. Siapa nyuruh ngejilbabin hati? Quran itu nyuruh ngejilbabin anggota tubuh, diantaranya kepala. Hati mah udah ngikut. Orang yang puasa insya Allah makin takwa. Nah, punten, hidayah yang dimaknai salah sama mereka dan dijadikan alasan buat tidak ibadah. Akhirnya ke sana Pak sebenarnya. Maaf kalau kita punten, kita bukan termasuk orang, ya saya udah dapat hidayah makanya puasa. Bukan begitu, bukan. Kita ini bukan begitu. Tapi karena ini kewajiban, yakinkan dalam hati kita. Bukan urusan hidayah. Hidayah itu urusan syahadat, iman kita kepada Allah. Setelah masuk ke dalam itu, maka apapun yang Allah atur kita wajib nurut. Karena hidayahnya sudah kita dapat. Makanya ada yang disebut dengan Islam KTP. Islam cuma di KTP doang. Sholat mah kagak, puasa mah kagak. Masya Allah, bagian lebaran paling depan, bajunya paling bagus. Allahu Akbar, tabarakallah. Yang kedua, batas kesabaran. Wah, saya emang gak ada batasnya kesabaran. Sebenarnya sabar itu bukan gak ada batasnya. Itu ya, bukan gak ada batasnya. Sabar itu begini. As-sabru inda sodamatin ula. Patokannya begitu dalam hadis. Sabar itu ketika gertakan pertama. Bukan gara-gara nggak berhasil sabar. Contoh saya minta ke Ustadz Firdaus, Pak Haji tolong pinjemin uang, saya lagi butuh uang. Nggak usah gede-gede 5 juta Pak Haji. Kata Pak Haji, Pak Ustadz maaf saya nggak punya uang.
sabar. Bukan begitu. Bukan nggak dapet nih jadi sabar. Bukan begitu. Tapi sabar itu adalah mengendalikan diri kita dalam segala hal. Dalam segala hal. Baginda Nabi itu maaf ketika sholat dilempar pakai kotoran. Baginda Nabi ketika jalan ditarik lehernya pakai sorban. Itu benar-benar kalau lihat sejarah Nabi. Tapi baginda Nabi sabar. Yang marah tuh malah sekeliling baginda Nabi. Sahabat-sahabat baginda Nabi. Yang marah tuh Sayyidina Hamzah. Yang marah tuh mereka-mereka. Bukan baginda Nabi. Baginda tuh sabar betul. Setiap mau ke masjid diludahin sama orang. Cuh. Kalau cuh mah biasa Pak. Kalau udah cuh kualitasnya beda Pak. Tapi baginda Nabi sabar. Coba kita pernah nggak mau ke masjid diludahin orang? Nggak pernah. Ketika orang yang ngeludahin itu nggak ada, baginda mau ke masjid ditanyain baginda Nabi, yang suka ngeludahin saya kemana ya? Ditanyain. Itu sabarnya baginda Nabi contoh. Artinya bukan tidak ada batasnya, sangat luas kesabaran itu. Sabarlah dalam segala hal. Apakah diuji lewat Allah langsung dengan kemiskinan, dengan segala macam, atau diuji lewat tetangga kita amit-amit naudzubillah. Tapi maaf, yang Bapak tanyakan pernah kejadian di zaman Rasul. Ada seorang tetangga curhat kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, tetangga saya jahatnya luar biasa. Sabar, kata baginda Nabi. Disabarin, datang lagi, ya Rasulullah, nggak kuat, tetangga jahatnya luar biasa. Sabar. Datang lagi, hari berikutnya, ya Rasulullah, nggak kuat lagi. Keluarkan barang-barangmu yang di dalam rumah, taruh di tengah jalan. Kalau ada orang nanya, sampaikan bahwasanya saya nggak tahan dengan tetangga ini. Akhirnya dilakukan. Wasawar taruhlah barangnya di tengah-tengah jalan. Akhirnya orang nanya, ada apa ini kok barang ditaruh? Saya nggak kuat tinggal di sini. Akhirnya tetangga itu dilaknat sama saudara orang-orang lain. Akhirnya minta maaf tetangga itu. Nah itu ada sampai terkasus seperti itu Pak. Jadi terkadang ada orang yang ketika disabarin nggak bisa, maka harus disampaikan tingkat kebenarannya. Oleh kita disampaikan, datangi RT, datangi RW, Pak saya udah nggak sanggup lagi, saya udah nggak sabar, tolong selesaikan kasus saya. Begitu, memang ada saatnya kita berbuat kebenaran, menegakkan keadilan. Ketika sabar kita sudah kelewatan, harus melakukan hal-hal seperti itu. Itu yang saya sampaikan. Mohon maaf, saya ada ceramah jam 8 pagi di Islamik, jam 10 pagi di Mutiara Pluit, habis zuhur di Mauk. Makanya ini agak-agak nyambung, harus bawa motor, yang pulang dulu ngambil motor nih. Tuh harus ke Puri dulu. Jadi itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf sekali lagi apabila selama saya ketemu walaupun masih baru, saya ngaji di Masjid Al-Ikhlas, apabila ada keucapan yang tidak berkenan, mohon dibukakan pintu maaf. Apapun yang saya sampaikan yang benar, amalkan dalam kehidupan. Yang salahnya buang jauh-jauh, karena saya bukan orang yang sempurna. Oleh karena itu ambil yang baiknya, tinggalkan yang buruknya. Dan kita mari berdoa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa karim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur wa lakal mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna asbahna nusyhiduka wa nusyhidu hamalata 'arsyik wa malaikataka wa jami' khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan 'abduka wa rasuluk. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya rahimu ya wadud ya fa'alu lima yurid ya dzal 'arsyil majid. Aghnina bi halalikan haramika bi ta'atikan ma'siyatika bi fadlika man siwak. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan waghfir lana dhunubana wa hassil maqasidana ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, sehatkan badan kami ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah, berkahi rezeki kami ya Allah, sampaikan kami ke bulan suci Ramadan, kuatkan ibadah kami di dalamnya ya Allah, jauhkan ya Allah negeri ini ya Allah dari segala musibah dan balai ya Allah, wabil khusus musibah COVID-19 ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang bertakwa, jadikan kami orang-orang beriman, jadikan kami orang-orang yang selalu ikhlas dan sabar dalam segala hal ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada ucapan yang tidak berkenan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian para hadirin yang sekalian.